Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bobby di channel YouTube saya Koko Bobby. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Bahagia di Masa Sulit. Ya, Bahagia di Masa Sulit yang ditulis oleh Andrew Matthews. Ini buku aslinya berbahasa Inggris namun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan 35 bahasa lainnya. Bahagia di Masa Sulit diilustrasikan dan ditulis oleh Andrew Matthews. Andrew Matthews seorang ilustrator, seorang penulis buku, banyak menerbitkan buku-buku bestseller. Salah satunya ini. Ada beberapa judul yang lain oleh penulis yang sama yang saya punya juga. Ya. Kenapa saya ambil judul buku ini? Karena saya merasa sangat cocok dengan kondisi saat ini. Ada pandemi, semua keramaian dibubarkan, semua keramaian dilarang. Bahkan terjadi resesi ekonomi, perlambatan ekonomi, semua orang dalam keadaan sulit, dalam masa sulit. Nyambung dengan judulnya, Bahagia di Masa Sulit. Buku ini tebalnya berapa ya? 184 halaman saja. Sangat tipis. Nggak tipis-tipis banget, tapi lumayan tipis lah bagi saya dibandingkan buku-buku yang lain. Dan bahasanya sangat ringan, sangat mudah dicerna. Ahli bahasanya, terjemahannya sangat bagus sekali. Jadi sekali baca langsung bisa berapa puluh halaman gitu, nggak membosankan. Sangat saya rekomendasikan untuk Anda membaca buku ini. Bahagia di Masa Sulit. Daftar isinya ada 12 bab yang dibahas di sini, ya. Diawali dari ketika masa sulit terjadi, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menerima keadaan, ya, menerima keadaan, menerima kenyataan. Apapun yang terjadi saat ini, kondisi kita saat ini seperti apa, kita terima terlebih dahulu keadaannya seperti apa. Seburuk apapun itu, kita terima terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan menerima, barulah kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Kalau kita menolak keadaan, menyangkal keadaan saat ini, ya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi, langkah pertama, diterima dulu keadaan kita saat ini seperti apa. Selanjutnya baru kita mengenali, mengetahui masalah kita sebenarnya itu apa. Karena banyak orang ketika dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatir, sulit untuk mengenali masalah sebenarnya itu apa. Lalu yang ketiga, mengenali sumber permasalahan itu apa. Di mana sumber permasalahan yang hadir dalam hidup kita itu. Ternyata dalam buku ini dikatakan sumber permasalahan utamanya adalah diri kita sendiri, yaitu pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita sendiri adalah sumber masalahnya. Kita yang mengundang masalah itu sendiri, sudut pandang kita yang menciptakan masalah itu sendiri, yang artinya kalau pikiran kita dirubah, kalau sudut pandang kita dirubah, masalah itu bisa menjadi lebih kecil, lebih ringan, atau bahkan hilang sama sekali. Selanjutnya, Andrew Matthews mengajak kita untuk bersama-sama mengenali diri kita, memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena dengan menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Karena banyak orang selama ini menyalahkan dirinya sendiri. Iyalah, aku goblok memang kok. Iyalah, aku memang dilahirkan miskin. Iyalah, aku dilahirkan punya kekurangan ini. Ya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tubuh kita kalau kita menyalahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Setelah itu, memaafkan orang lain. Karena apa? Dalam buku ini dibahas
bahwa gagal memaafkan orang lain menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita. Kita merasa disakiti orang, kita gagal move on, kita selalu terikat pada masa lalu. Oleh karena itu kita harus belajar memaafkan orang lain. Supaya apa? Supaya diri kita bebas, merdeka, kita bisa melakukan yang terbaik di saat ini. Selanjutnya juga ada dibahas tentang uang dan kekayaan. Apa itu uang? Apa itu definisi uang? Bagaimana kita seharusnya melihat uang? Apa itu kekayaan? Bagaimana itu kekayaan? Mengapa orang-orang tertentu akan terus-terusan menjadi miskin dan tidak punya uang? Dan mengapa orang-orang yang lain akan terus-terusan menjadi kaya raya dan bertambah kaya terus-menerus? Dibahas tentang uang dan kekayaan. Selanjutnya, satu pertanyaan besar. Apakah kita harus mendapatkan keadaan yang lebih baik terlebih dahulu baru kita bisa bahagia, atau kita seharusnya berbahagia terlebih dahulu baru keadaan bisa menjadi lebih baik? Menurut Anda yang mana? Bahagia dulu baru keadaan menjadi lebih baik, atau keadaan menjadi lebih baik dulu baru kita bisa menjadi bahagia? Ini pembahasan yang sangat seru, sangat ringan dibahas oleh Andrew Matthews di dalam buku ini. Saya sangat merekomendasikan Anda untuk membaca buku ini. Di mana belinya? Beli di toko buku kesayangan Anda. Saya secara pribadi sendiri beli buku ini melalui marketplace ya. Silakan di searching di marketplace kesayangan Anda. Ketik aja judulnya Bahagia di Masa Sulit oleh Andrew Matthews. Oke, sampai di sini review buku saya tentang buku Bahagia di Masa Sulit ditulis oleh Andrew Matthews. Semoga bermanfaat, semoga Anda tertarik untuk membaca sendiri buku ini. Dan dalam buku ini juga dibahas tentang fisika kuantum. Sudut pandang yang lain daripada sudut pandang yang kita miliki di saat ini. Oke, saya bahas sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.